Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal Hijaz kama fi hasyiatil Yaqut huwa Makkatu wal Madinatu wal Yamamah wa turukuha wa quraha. Sekarang dibahas tentang masalah Hijaz. Karena kemarin di Hijaz itu tidak boleh ada orang kafir tinggal di sana, sehingga tidak ada pengambilan jizyah. Ya. Nah, Hijaz itu mana? Dalam kitab syara ini yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Yamamah. Wa turukuha wa quraha, termasuk jalan-jalannya dan desa-desanya. Nah, disebutkan setelah itu wal Yamamatu laisat Yamamatan Najdin. Adapun daerah Yamamah itu yang dimaksud bukan Yamamah Najdin yang berada di Najd. Najd itu kalau sekarang ibu kota Riyadh. Ya, itu jarak dari Mekah, dari Madinah ke Riyadh itu kurang lebih 12 jam perjalanan darat. Ya, kemarin kita orang pulangnya lewat Riyadh. Jadi perjalanan naik bis itu 12 jam. Nah, Yamamah ini berarti bukan yang Yamamah yang ada di Najd, bukan. Berarti ada Yamamah yang lain, kan gitu. Yamamah di? Iya, cerdas. Waduh, marindang maksudnya aku takon. Angkanya aku takon kon niku. Gara-gara wong maca ya rumakruf cerdas. Iki kurangan MBG kok ngene. Nah, maksudnya ini pernah kedengeran lah, Yamamah itu di mana gitu lah. Innama hiya qaryatun ukhra ghairu ma'rufin lana ismuha al-yauma. Ya. Hanya saja Yamamah itu qaryatun ukhra, yang dimaksud Yamamah di sini ini daerah yang lain. Ghairu ma'rufin, yang tidak diketahui untuk kita, yang kami tidak tahu gitu loh. Yang kami tidak tahu ismuha al-yawm, hari ini namanya itu apa enggak tahu. Katanya beliau wa yumkinu annaha, dan kemungkinan Yamamah itu ma'rufatun, diketahui lada ulama'il geografi itu geografi itu loh. Para ahli geografi mungkin tahu. Coba inti ikut apa jenisnya searching di Yamamah ini, Pak. Mungkin ada. Mungkin ya, wallahu a'lam. Nah, itu. Ya. Wastusniya al-Hijazu. Ya, dan wilayah Hijaz itu diperkecualikan. Min bainil amakini, dari tempat-tempat yang diperbolehkan, li'aqdil jizyati, untuk mengambil, untuk akad jizyah. Berarti kalau ada akad jizyah, berarti di situ boleh orang kafir tinggal. Gitu bukan ya, Mas? Kalau di situ tidak diadakan akad, tidak boleh akad jizyah, berarti di situ orang kafir tidak boleh tinggal di sana. Nah, makanya tadi dibahas Hijaz itu yang mana? Mekah, Madinah. Nah, yang ketiga ini Yamamah ini. Tapi Yamamahnya itu bukan Yamamah yang ada di Najd. Najd dataran tinggi di Saudi. Bukan itu. Termasuk apa? Desa-desanya. Iya. Ya. Tadi kan dikatakan jalan-jalannya semuanya. Wa turukuha wa quraha, jalan-jalannya
desa-desanya, pokoknya masuk dalam lingkup Mekah Madinah, Yamama tidak boleh. Orang kafir tinggal di sana sehingga tidak ada akdun jizyah. Ya rahmakallah, ya dikumullah isbalakum. Tak jabi dhewe. Wedi kon dosa engko. Iya. Ya dikumullah isbalakum. Karena kalau tidak bisa dituntut itu. Salah satu nanti di akhirat yang dituntut ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah yang tidak jawabi. Akan dibuat ingat sama Allah, dituntut. Kamu kan dulu aku bersin ndak kau ini. Enggak tak jawab dhewe wis. Alhamdulillah ya Allah ya dikumullah isbalakum ismari wis. Kayak mlebu omah. Assalamualaikum waalaikumsalam ngono. Bukan karena apa, seakan. Tak boleh tapi. Ana dong. Dah bukan najd. Oh di situ dilihat. Tidak ada keterangan lain. Iya, najd itu kan najd itu. Nah, Nabi kan riyad itu najd. Tapi mereka marah kalau dibilang gitu. Mereka orang Saudi itu marah kalau dibilang najd itu riyad. Karena najd itu nanti akan muncul garna syaiton. Tanduke setan teko kono. Nah, mereka tidak terima. Tapi secara geografis kayak ngono, jari ini aku ndak pisan. Jari ini engko pas ono ngamuk aku diseneni. Aduh wis ngono. Ya. Enggak ada berarti ya? Ada. Taif. Dekat Taif. Kalau Taif dekat. Taif itu dari Mekah kurang lebih 2 jam. 2 jam. Lek kon ngono tak ziarah-ziarah mbek aku mroh rek. Kon kadang-kadang ngaji mbek aku mroh wong lain. Oh. Tak sabdo dadi kodok. Dekat-dekat kalau dari Taif dekat. Katanya di Taif itu kalau ente beli delima di sana, kemudian suami istri makan, anaknya ganteng. Yo. Hatta pabrik elek. Itu kasar itu, betul itu. Betul. Makanya di sana itu dijual pasti delima. Jadi boleh darani delima wae. Jadi kalau suami istri makan, jadi misalnya suaminya makan, istrinya makan delima itu, kok subhanallah ditakdir sama Allah itu hamil. Anaknya itu ganteng siji. Ndak kayak orang tuane karo bapak ibu miskin bapak ibu elek. Temenan iki. Kuburannya siapa? Sayyidullah bin Abbas. Sayyidullah bin Abbas kuburannya di Taif. Ada masjidnya juga. Taif. Nah, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bi ikhrajil kuffari min jazilatil Arab. Tuh apa ini? Banyak ini. Lianna karena sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam awsa berwasiat bi ikhrajil kuffar. Bayang nanti untuk mengeluarkan mereka orang-orang kafir. Ya. Min jazilatil Arab. Min jazilatil Arab dikeluarkan dari Arab. Apa jazirah berarti? Kepulauan. Ya, kepulauan Arab. Duduk. Wa fassaruha fi dzalikal waqti bil Hijaz. Nah, akhirnya mereka para ulama itu mentafsirkan makna jaziratul Arab. Jaziratul Arab itu mana? Fi dzalikal waqti, pada waktu itu bil Hijaz. Berarti ini daerah yang harus steril dari orang-orang kafir, tidak boleh. Gitu. Nanti ya. Wa yumna'u kullu kafirin min istiton min istitonil Hijazi. Wa yumna'u dan dicegah kullu kafir. Dicegah kullu kafir, setiap orang kafir itu min istitonil Hijaz, untuk mereka itu berdomisili di Hijaz, tidak boleh. Tadi itu diulangi lagi sama mu'allif. Ya, apa? Wa Makkah wal Madinah wal Yamama wa Guroha. Tadi itu
Mekah, Madinah, Yamama, desa-desanya, jalan-jalannya, semuanya. Tidak boleh. Waqila lahu al-iqamatu fi turukihi al-mumtaddati. Ada pendapat yang menyatakan untuk apa? Lahu, buli ya, buli. Al-iqamatu fi turukihi, mereka itu tinggal di jalan-jalan al-mumtaddati yang memanjang. Jadi jalan-jalan yang memanjang maksudnya gimana ya? Jalan-jalan memanjang maksudnya apa berarti ya? Kan ini kan yang tidak boleh di mana? Mekah, Madinah, Yamama gitu ya. Terus ada pendapat yang mengatakan boleh di jalan-jalan yang memanjang. Apa jalannya menghubungkan kali ya? Iya. Karena kan Mekah, Madinah kan jauh. Berarti gini mungkin ya, ini Mekah, kemudian ini jalan ke sana kan udah? Hah? Bahkan dikatakan apa? Walau dakholahu, dan andai ada seorang kafir masuk ke dalamnya Hijaz bi ghairi idnil imam, dengan tanpa izin seorang pemimpin. Apa? Ukhrija, dia wajib untuk apa? Dikeluarkan. Juga cuma itu, wa uzziro, ditakzir. Nah, tapi in alima annahu mamnu'un. In alima, jika orang kafir itu mengetahui annahu, sesungguhnya dia berada di sana itu dilarang. Berarti kadang enggak tahu ya. Enggak tahu. Opo kadang-kadang itu gitu. Apalagi Allah salam alaihi, tak ngerti. Itu kadang-kadang gini, di mana itu, di beberapa jalan itu kelihatan loh turis itu, ketok turis. Beberapa kali kita orang ngelihat itu. Padahal sekarang gini, hukum masuk ke masjid kan, orang kafir itu ketika dia berada di masjid, gimana hukumnya? Kalau apa? Yurja bi islami. Iya benar? Kalau dia diharapkan untuk masuk Islamnya, maka dia boleh masuk ke dalam masjid itu untuk ngelihat masjid itu. Atau mungkin ada kalimat mutlakon, tidak ada. Itu. Banyak itu anak kita ketika di Malaysia dulu itu ada di masjid besar gitu. Ternyata ada orang-orang kafir masuk ke sana. Dikasih pakaian itu, pakaian khusus kok sing wedok kok dikei abaya ngono. Kemudian yang laki dikei pakaian kayak gitu, kemudian apa? Ada pemandunya gitu loh. Ini gini. Ya Allah alam sudah. Aku pas ingin kaget. Pak Ude mana? Iya, Pak Ude. Fa in ista'dana udhina lahu. Nah ini ingkana li maslahatil muslimin. Fa in ista'dana, maka jika apa? Dia itu meminta izin, udhina lahu. Diizinkan. Udhina lahu, diizinkan untuk orang kafir tadi itu. Tapi ingat, ingkana li maslahatil muslimin. Kalau masuknya ke daerah tersebut untuk kebaikan orang muslim. Apa contohnya? Karisalatin. Ya. Misalnya dia menyampaikan suatu utusan. Ya. Wa hamli ma yuhtaju ilaih, atau membawa
barang-barang yang dibutuhkan ilaihi kepadanya apa-apa, maksudnya kepada siapa? Muslim. Ya, itu. Kalau perdagangan, fa in kana li tijaratin laisa fiha kabiru hajatin. Sehingga apa? Lam yu'zan lahu illa bi syarti akhdhi syai'in minha. Fa in kana li tijaratin, maka jika ada orang kafir itu masuknya ke daerah Hijaz itu li tijaratin. Untuk apa? Dagang. Dikatakan di sini laisa fiha, bukanlah dalam perdagangan itu kabiru hajatin, bukan termasuk kebutuhan yang penting, bukan. Sehingga lam yu'zan lahu, kalau untuk tijaro perdagangan lam yu'zan lahu, tidak diberikan izin kepada orang kafir tadi itu illa kecuali bisyarti akhdhi syai'in minha. Dengan pengambilan sebagian dari hasil perdagangannya. Lek bosan kita apa sekarang? Pajak. Apa? Bukan. Kalau biaya cukai itu ngirim barang, iki wongnya teko. Ya bisa juga biaya cukai atau ya biaya cukai kok ya pajak jenengan, ya kan? Ya bea cukai apa? Bea cukai atau pajak, ngono iku. Kemudian apa ya? Syarat yang kedua, wala yuqimu illa thalathata ayyam. Dan tidak boleh tinggal di Hijaz itu lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Jadi kok tamu kan? Tamu. Kalau tamu namanya koncomu seminggu, itu tamu itu. Numpang. Iya. Anak kita tamu petang dino. Untung tak penggen kon, tak bener tak usir kon. Ya. Makanya betul ya. Tamu melebihi 3 hari harus izin dari RT RW setempat. Jadi kan ngono kan ya. Iya, ente RT. 24 jam. Oh iya, 24 jam mau 3 hari ya. Berarti kalau namamu izin dhisik. RT ini sopir, musuh ngono. Ana maka mustain. Oh 24 jam ya, tapi itu dino. Ini 3 hari. Tapi kan dikatakan tamu menurut Islam kan 3 hari. Makanya kalau duit tamu, ono koncomu nomamu misalnya ya. Inti jamu masya Allah, telung dino nak muli-muli. Malih sak jam telung dino bisa kemangan. Dia ngomong dalil, aku tamu, lebih sak jam loh. Ndak tak usir kon. Tak ada telung dino. Nah, kemudian meskipun dia boleh masuk, meskipun dia nanti diambil pajak, meskipun dia cuma 3 hari, itu semuanya wa yumna'u dukhuli harami Makkah. Dilarang untuk masuk daerah suci Mekah, tidak boleh. Kalau misalnya ini delegasi, dia sebagai utusan misalnya, fa idza kana rasulan, maka jika dia adalah seorang utusan, kalau dia seorang utusan, kharaja ilaihi al-imamu, imam yang keluar untuk menemui dia. Jangan sampai dia masuk ke daerah haram Mekah, tidak boleh. Tidak boleh. Au naibuhu, atau wakilnya imam. Apa tujuannya? Yasma'uhu. Didengarkan. Inti utusan ini kan iya. Apa problem? Mau apa? Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh hadirin. Kalau misalnya sakit, ini sakit parah, takut dia akan mati misalnya. Wa in maridho fihi. Kalau memang dia pas di daerah dekat haram itu dia apa? Sakit. Tapi fihi haram di sini. Iya. Kok sampai dia masuk ke sana pas sakit. Nukila wajib untuk dipindahkan. Dikeluarkan. In khifa mautuh, jika ditakutkan dia akan mati di daerah haram. Kalau mati misalnya,
Kalau mati, fa in mata fala yudfanu fihi. Fa in mata, maka jika dia kalau mati fala yudfanu fihi, tidak boleh dikubur di daerah haram. Tuh, iki wis kadung dikubur. Gimana kadung dikubur? Fa in dufina nubisha. Fa in dufina, kalau dia sudah dikubur nubisha, wajib dibongkar kuburannya. Wa ukhrija, dan dikeluarkan. Enggak boleh. Daerah suci. Iya, Pak. Itu. Ya, ada fil haram. Ini daerah haram ya. Makanya Anda bilang apa? Daerah haram itu Mekah bukan semuanya Mekah. Ada jaraknya daerah haram Mekah. Gitu. Makanya kita orang kalau mau ngambil mikot itu kan keluar dulu. Keluar dari daerah haram dulu. Ya, siap-siap di sana, mau mandi, sholat, menteri apa, siap semuanya, baru mengucapkan niat masuk. Iya nih, ini apa namanya aku nih? Iya kan nih? Ini tidak Jawa Mariat ini. Nah iya, di Mekah ya, Jawa Mariat kan. Sendoknya gaya cincin api udah. Iya. Iya. Jawa Mariat ngarepe Hilton. Oh, ya kono sih. Mangan enak tak? Sampean durung. Aku sedang ngerti apa-apa ben karo sampean niku. Mangkane melas sampean. Ayo. Di Jabal Umar. Jadi ada masuk kalau di Hilton itu apa? Di Marriott itu kalau keluar gini, dalane munggah gini. Balik-balik munggah, aku mikir, yo opo yo. Subhanallah pas nunggu di teras ini Marriott itu ketok wong mlebu nang Hilton. Loh, iki kan wong Marriott kok mlebu nang Hilton, ono opo? Penasaran mlebu. Tiba iki izin. Mungkin satu perusahaan mungkin ya. Satu manajemen mungkin. Tapi lain. Masuk gini, jadi kalau ente keluar gini langsung munggah. Tapi kalau ente lewat Hilton gini serit, enak, ono apa itu lift tanggae kabeh metu wis mari teko tanjake lak ono wis di mburimu. Tapi dikek satal itu iku lho aune iya sing koyo wong apa iki golf utawa rebutan ya. Ndak saya. Lihat kono kan street. Sekon iki lak pernah ngomong ya aku bangkelno. Rus, ya Rus. Hada fil haram. Ini kalau di daerah haram. Wa in marida fi ghairihi min Hijaz. Kalau dia sakit, ya, fi ghairihi di selain daerah haram, min Hijaz dari daerah Hijaz tadi itu ya. Wa adumatil masyaqqatu fi naqlihi. Dan sulit. Yang besar, kesulitan yang besar fi naqlihi dalam memindahkannya, turika ditinggalkan. Berarti kalau dia bisa dikeluarkan. Paham? Karena dia masuk daerah Hijaz. Paham ya? Tapi kalau itu di daerah haram, tidak ada yang namanya adumatil masyaqqah. Tidak ada. Mau sulit, mau enggak, wajib keluar. Tapi kalau di luar haram, dan itu masih daerah Hijaz tadi itu, Mekah, Madinah, Yamamah, kalau memang enggak sulit, keluarkan. Kalau sulit, turika, ditinggalkan. Fa'in mata, maka jika dia mati, di daerah Mekah, di daerah Madinah, di daerah apa tadi? Yamamah. Ya. Tapi bukan daerah haramnya, bukan daerah sucinya. Wa ta'adzara nakluhu, syuf. Sulit untuk memindahkannya. Berarti kalau tidak sulit, wajib dikeluarkan. Kalau sulit, dufina hunaka, dikubur di sana sudah. Tapi ingat loh ya, bukan haram Mekah. Kalau haram Mekah jangankan mau dikubur, kalau sudah dikubur dibongkar kok. Gitu.
Itu tinggal dikit. Syartu mal jizyati inda quwwatina kaunuhu dinaron fa aktsara kullasanatin. Ya. Dikatakan di sini syartuha, syarat malil jizyati. Berapa sih bayar jizyah itu berapa? Orang kafir ini dibebani bayar pajak itu berapa? Inda quwwatina, kalau pemerintah Islam ketika itu dalam keadaan kuat, ya punya kekuatan yang kuat, paham? Loh, kalau tidak punya kekuatan yang kuat, tetap dia wajib ngambil. Karena kan dia tinggal di daerahnya orang Muslim, berarti dia punya hak di sana. Meskipun dibandingkan mereka orang kafir tidak kuat, tidak tetap. Gitu maksudnya. Tidak paham? Perhatikan ya. Kan dikatakan di sini, syarat untuk membayar jizyah ketika kekuatan kita. Ketika kekuatan kita itu apa? Ketika umat Islam itu punya kekuatan. Paham? Dibandingkan dengan negara kafir yang ada ini. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya umat Islam ketika itu tidak ada kekuatan, dibandingkan orang-orang kafir itu, negara-negara kafir gimana? Ya tetap wajib bayar. Karena mau tidak mau, itu kan hak teritorialnya orang Muslim. Mereka kan masuk ke batas negara kita, gitu loh maksudnya. Nah, kalau kita punya kekuatan ketika itu kaunuhu dinaron fa aktsar, mungkin bayar 1 dinar, bahkan lebih. Dan itu dibayarkan kullasanatin setiap tahunnya. Berapa 1 dinar? 4,25 ya. 4,25 gram emas. Sekarang emas berapa per gramnya? 2.500.000 kali 4, 10 juta. Tambah seperempat. Piro? 10 juta, 2.500.000 seperempatnya piro? 750. Hah? Kan 2.500.000, 2 ini berapa? 1.250.000. Seperempatnya ya 700-an. Hah? 625. Berarti kalau ukuran kita sekarang, mereka bayarnya berapa? 10.625.000 per tahun. Per tahun. Kulasanatin. Wa inda dha'fina aqallu, kalau memang kita orang ini dalam keadaan lemah bisa kurang. Wal yauma hal muslimin. Sedangkan pada masa sekarang ini keadaan kaum muslimin ya Masya Allah, misalnya doa ya, yang bagi Allah nukabiro ya, nukabiro nusatiro, untuk tidak menutup-nutupi bahwasannya ad-du'fu indana fauqal haddi. Sedangkan keadaan kita sekarang ini, katanya mu'alif, umat Islam ini jangan ditutup-tutupi sudah. Kita orang ini amat sangat lemah, yang melampaui batas lemahnya. Bukan lemah-lemah lagi, lemah di atas lemah. Gitu. Allahumma qawwi minna ma dha'ufa, ya Allah qawwi minna, berikan kekuatan dari kita ma dha'ufa, apa-apa yang lemah. Amin. Padahal dikatakan apa? Wa dha'fu bisababi dha'fil iman. Lemahnya ini akan menyebabkan lemahnya keimanan. Tuh. Kan kita orang sekarang tergantung dari mereka semuanya. Iya kan? Padahal kalau mereka di stop sebentar aja tentang masalah migas, wassalam. Wassalam enggak bisa. Gitu loh.
Tapi tidak iso. Kan pernah mau di Morono sing udeta ndak iso dia ndak YouTube medene. Wis pokoke ngono lah. Aku cerita ngene iki medeni. Di radio tok ndak apa di YouTube iki ya. Engko dawa urusane. Wis pokoke ngono lah. Lemah semuanya. Ya. HP ini kita orang ndak ono sing HP apa misalnya merek ya salam ndak ono. Ndak ono. Apel growak, ya kan? Apel growak padahal. Ya padahal apelnya growak. Growak lah. Ya. Lek kita orang gawe dhewe kurma. Kurma growak. Ndak ono itu lihat. Ndak ono, Mas. Apa ya? Lah HP-mu kok iPhone. Terus apa? Masalah buat lo. Lo kan gitu. Oh. Repot tadi Ustaz itu repot. Ya. Nggawe barang branded. Di apa? Iku Ustaz kedunyan. Ya kan? Barangnya branded. Jamin branded, iki branded, kabeh branded ya. Bermerek itu loh. Di apa? Ustaz kedunyan. Ya. Ketika menggunakan barang yang tidak branded, HP ini cicel-cicel, lebih-lebih dikasih karet misalnya, apa? Hati-hati. Oh jadi Ustaz kan loh, kayak ngono kok. Lah ya kan? Ya apa lele? Sekarang nabis. Wa asbahna, maka kita ini menjadi kama wasofana ya Allah, sebagaimana mensifati kita, mensifati terhadap kita. Siapa yang mensifati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadithi, di dalam hadis alladzi akhbara ashabahu, yang Nabi telah menghabarkan kepada para sahabatnya, annal umama satatakalabu alaikum, ya, bahwasannya umat-umat lain ini satatakalabu alaikum, akan menyerang, ya, akan menyerbu, akan mengintervensi kamu sekalian. Ini sudah diprediksi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Qalu lahu, para sahabat tanya lahu kepada Nabi SAW, ketika Nabi menyatakan bahwasanya nanti kamu sekalian ini akan diserbu, akan diintervensi, akan apa jane embargo, diembargo dan sebagainya. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, amin gillatin nahnu ya Rasulullah, apakah kita pada zaman itu ya Rasul dalam keadaan sedikit? Kok sampai kita orang diserbu? Qala la. Nabi menyatakan enggak sedikit jumlah kamu. Walakinnakum, akan tetapi kamu sekalian itu hutsaun ka hutsa'is saili. Kamu itu buih, bagaikan buih di atas sail. Sail itu aliran air. Nah, hadis ini Pak, wal hadisu litahdzir. Ini hadis ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan peringatan sama kita. Lalit takhdzil, bukan untuk menghinakan kita. Justru kita orang ini, atau takhdzir khadzala itu bisa juga Aisyah dalam keadaan putus asa. Bukan untuk itu. Tujuannya Nabi itu menyampaikan supaya kita orang ini sadar. Umat Islam ini hati-hati, harus bangga dengan keislaman dirinya. Itu loh. Jangan lepas atribut Islam. Sebelum kita ngomong aku sebagai orang muslim, dari stylenya kita, dari pakaian kita, dari cara bicaranya kita, itu ketahuan kalau kita orang muslim. Harusnya gitu. Anda akhirnya malu menggunakan stylenya Islam. Jangan, memang. Tidak apa-apa, Pak. Sampai mau jadi pejabat, kek, mau jadi pedagang, itu mau jadi terserah. Pokoknya Islam tetap ada sama kita. Karena Nabi sudah memprediksi, bukan prediksi ya, Nabi sudah menghabarkan sama kita. Kalau prediksi itu mungkin jadi, mungkin enggak. Tapi Nabi bukan, Nabi memberitahu. Ya.
Ente boleh belajar ilmu umum, tapi ilmu agama juga tinggal. Kon tinggal ilmu agama itu ya apa? Ente boleh syughul, ente boleh kerja, tapi jangan tinggalkan untuk memperdalam ilmunya Rasulullah gitu. Enggak apa-apa, boleh. Anak beb tidak bisa beb sarungan, tidak perlu sarungan kon celonan pun tidak apa-apa kerja, tapi nggak kopiah misalnya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah, boleh.